Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi di sini. Hari ini gue udah ada di Gias 2022 dan ini tepatnya di pintu masuk Hall 10. Kesini gampang banget sekarang, apalagi ada tol baru yang masih gratis sampai tanggal 21 Agustus. Jadi pas banget kalau teman-teman memang tiap hari mau ke Gias, bisa naik tol gratis juga dan turunnya langsung di samping Ion. Tinggal lampu merah dikit, belok kiri langsung nyampe di ASBSD. So, untuk detailnya di dalamnya Gias tahun ini ada apa aja, kita masuk ya. Hall 10 ini langsung di tempat buat test ride sama test drive-nya electric vehicle atau mobil listrik dan motor listrik. Jadi kalau buat yang motor listrik ada di belakang gue nih. Tuh tempatnya nggak begitu gede dan unitnya ada di ujung. Kalau misalnya teman-teman mau coba test ride motor listriknya harus daftar dulu, ada bootnya, dan jangan lupa butuh SIM C juga. Terus kalau buat yang mobil itu ada di sebelah sini. Langsung pas di depannya, tempatnya jauh lebih gede dan unit mobilnya lebih banyak banget, lengkap semuanya, ada dari MG, Mitsubishi, Wuling, Toyota, Nissan, jadi Porsche juga ada loh ternyata loh. Dan terakhir apa ya, wah gila mata gue udah kurang kelihatan. Oh, Hyundai. Nah ini bootnya juga banyak banget dan teman-teman dari marketing tiap brandnya juga sudah ada, jadi bisa datang ke sini dan langsung aja untuk tes. Nah teman-teman, kita coba ke pre-function 7 sama 8. Ada apa isinya? Biasanya sih kebanyakan sih kayak ban atau velg gitu ya. Ayo kita coba lihat. Aku belum makan, aku baru ke basket. Nah, oke. Untuk pre-function ini ada kayak Swallow, Delium radial. Jadi banyak banget. Memang dari tiap tahun itu pasti kalau nggak ban, velg, ya kaca film, terus apa namanya, cat gitu loh. Jadi kayak paint, terus kayak pokoknya ya industri pendukung lah ya. Sama kalau di sebelah kiri yang mengarah deket kaca itu ya snack bar, ada kayak kopi atau mungkin buah-buahan atau kayak snack kecil lah yang biasa misalnya pengunjung agak lapar buat ganjel perut dulu gitu loh. Kalau misalnya memang masih mau jalan-jalan. Nah, masih di pre-function 7 sama 8. Nah, ini tadi ada pelindung cat juga. Ya kan, protection paint. Terus ini buat apa ya ini ya, UMKM. Agak lari sih ya kalau dari kita dari otomotif. Tiba-tiba langsung nyangkut ke ada mesin buat gilingan. Tapi ya ini lebih ke Yayasan Dharma Bakti Astra, member of Astra. Jadi memang Astra juga membawa UMKM binaannya di pameran Gias 2022 ini. Ada Proterra, pamer mobil Ferrari-nya kinclong. Jadi catnya ini sudah dilindungi oleh Proterra. Nah, standnya gede juga ya. Nah ini yang tadi gue bilang ada snack minuman, lagi happening banget nih. Es jeruk murni enteng jodoh tanpa tambahan gula, keren banget. Kopi kenangan sebelah kiri lengkap dengan mesin-mesinnya, alat sealnya, roti segala macam, pokoknya udah siap jualan. Nah itu tadi di depan yang gue bilang ada food truck, di sini udah mulai kelihatan tuh ada Hawk Band, Super Grill, banyak lah, lengkap lah, sampai Starbucks juga ada. Starbucks kalau nggak salah di hall 1 apa 2 gitu loh.
Nah, ini standnya Astra Finance untuk metode pembayaran. Sekarang kita lanjut ke prefunction 5 sama 6. Dipakai dong. Tuh ya kan, kayak masih pelapis cat lagi, pelindung cat. CPF1. Ya kalau prefunction rata-rata sih memang standnya tuh lebih ke panjang-panjang ya, nggak dalam gitu loh. Karena memang tempat prefunctionnya juga nggak lebar, nggak dalam. Nah ini masih belum buka nih. Tuh teman-teman, food trucknya di sini kelihatan banget. Sebelah kanan ada doner kebab lengkap. Ready meal Fiesta juga, wah itu waktu itu PRJ makan rame banget itu. Ya kita masih di prefunction 5 sama 6. Belakang gua nih standnya GT Radial atau Gajah Tunggal. Ini 2 stand jadi 1, panjang banget. Kelihatan ban-bannya juga di display. Jadi lebih banyak sebenarnya kayak tiap tipe bannya itu memang dipamerin gitu kan, di display juga. Dari ban yang buat heavy punya, heavy vehicle, yang berat-berat lah pokoknya lah, kayak dump truck. Lalu ada yang buat off-road punya, yang adventure, sampai ke ban buat yang common car, buat city car. Ya ini sekarang di convention center di tengah-tengah. Jadi di tengah ini ada booth BMW sama Mini. Nah teman-teman kalau lihat di belakang itu ada CPF1 lagi. Nah, ini hal yang biasa ya sebenarnya kalau di Gias. Jadi karena ini hallnya 1-10 panjang banget dan prefunctionnya juga kan ngikutin. Jadi memang ada beberapa brand yang ngambil standnya itu lebih gitu loh. Jadi mungkin di prefunction 1 dia ada, terus nanti loncat ke 7 gitu loh. Karena ini sangat panjang sekali Gias. ASBC ini sangat panjang. Jadi ya udah hal yang biasa lah kalau misalnya beberapa brand itu punya beberapa stand. Nah ini kita udah di tengah-tengah di ASBSD, jadi kesana itu 4 hall, kesana juga 4 hall. Ini di convention centernya tengah. Sebelah kanan gue nih ada Astra Financial sama Jarum. Lalu ada My Pertamina juga, sama ada Sinarmas Land. Memang ini udah tempat Sinarmas punya spot lah gitu loh. Jadi tiap kali Gias pasti dia ada di sana, nggak berubah. Sebelah kiri ini adalah kita masuk stand khusus untuk BMW dan Mini Cooper. Jadi kita bisa lihat nanti di dalam berapa banyak display mobilnya, mau yang lama ataupun yang keluaran terbaru. Ya buat teman-teman yang mau merchandise official dari Gias 2022, ini ada booth informasi dan merchandise. Jadi cuman ada di booth ini doang yang kalau misalnya mau beli official kayak topi, kaos, mungkin gantungan kunci dan lain-lain, ada juga gelasnya. So kita cek ya. Oke teman-teman, sebelum ke hall 1 sampai 3, ini Daytrans juga merupakan spotnya dari pertama kali Gias ada di ASBSD, sama seperti Sinarmas Land. Tuh. Lengkap, dia pajangin shuttle-nya langsung, dan kalau misalnya mau pesen juga bisa, atau mau tanya-tanya rutenya kemana aja, bisa langsung ke booth-nya Daytrans. Sekarang kita lanjut ke hall 1 sampai 3A. Ya teman-teman, kita ada di booth My Pertamina di hall 3A. Lalu kita akan jalan nanti ke Lumar. Jadi memang prefunction balik lagi kayak tadi, ban, kaca film, paint protection. Jadi kurang lebih seperti lah industri pendukung yang memang ada di prefunction. Yuk kita lanjut. Nah jadi Pertamina udah siap banget dengan perubahan dari mobil bensin ke listrik. Untuk swap battery sudah ada, ini seperti yang punya Minerva. Lalu ini yang buat mobil nih, langsung colok punya. Charging station My Pertamina. Lengkap ya, jadi luar biasa. Pertamina sudah siap untuk rubah bahan bakar minyak ke elektrikal. Ya, masih di 3A, prefunction 3A, Lumar. Pajang mobil kuda jingkraknya juga, si Ferrari. Lalu kita ini sebenarnya pintu keluar dari 3A, tapi bisa juga masuk. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ke Gias, itu ada 4 pintu masuk. Bisa dari hall 1, hall 10,
hall 3 ini dan hall 5. Jadi tergantung nanti di drop off-nya di mana. Nah, kalau misalnya mau enak untuk ke Gias, sebenarnya gue saranin sih dari hall 10 atau hall 1. Jadi teman-teman bisa masuk dulu dari dalam, nanti baru ke pre-function. Atau dari pre-function dulu, nanti baru masuk ke dalam. Ya, kita lanjut yuk. Kita ada di pre-function hall 3, belakang gue ada Falken, terus sampingnya Dunlop. Nempel, dua-duanya produsen ban. Terus kalau kita jalan lagi, ini ada kopi Janji Jiwa. Kita akan lanjut ke hall 1 dan 2. Nah teman-teman, kita udah ada di hall 1 dan hall 2 pre-function. Ada Brightstone, ban lagi, lalu ada Solar Guard, V-Cool. Kita sama-sama tahu kalau itu adalah kaca film mobil. Paling ujung nanti ada ban lagi Axelera. Come on. Nah teman-teman, kita udah dikit lagi di ujung dari hall pre-function 1. Ini ada HSR wheel, bawa macem-macem merek ban. Salah satunya adalah Axelera. Terus ini tengah juga ada mainannya. Ya mungkin ini belanja dulu, nanti dapat koin atau main. Banyak hadiahnya juga. Terus kita makin ke depan atau makin ke belakang, tergantung jalannya dari mana. Nanti ada Forseum, ini masih di HSR. Lengkap banget velg-velg racingnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau modifikasi mobil kaki-kaki bisa langsung ke HSR. Nah teman-teman, kita udah ada di dikit lagi ujung. Ini ada booth merchandise sama information lagi dari Gias. Lalu tersedia juga stroller dan wheelchair buat misalnya bawa anak-anak, balita ataupun buat lansia. Lalu di seberangnya ada Astra Finansial lagi. Jadi memang banyak booth-nya yang berulang-ulang karena memang pre-function-nya tadi luas sekali. Kita ke Honda sekalian di ujung. Nah bro, kita udah di standnya Honda. Motor yang kecil ada di pre-function hall 1 atau di pintu hall 1 di sebelah kanan kita nih. Ini yang kemarin baru di launching, harganya kurang lebih 80-an juta. Honda Dax ST125. Cakep banget ya modelnya ya. Harganya aja yang nggak cakep sih sebenarnya. Ya kalau buat kaum menang mending sih ini nggak masuk lah. Pasti milih yang mungkin motor sport 2 piston atau Matic 2 piston. Kalau ini khusus untuk kolektor dan memang Honda freak, penggila merek Honda. Kita lanjut yuk masuk ke hall 1. Tapi sebelum masuk ini ada 2 unit motor Honda lagi. Rebel sama CB650 ya ini. Iya benar, CB650R. Ini Rebel. Sama, ini juga motor buat bukan kaum mending. Yang harus punya spare duit untuk beli ini motor. Ya teman-teman, kita udah ada di hall 1, hall paling pertama di Gias 2022 ini. Di dalam ini akan banyak banget mobil-mobil baru dari Hyundai, Toyota, Honda. Pokoknya banyak banget di hall ini, hall 1 sampai hall 3A. So untuk lengkapnya kita cek ya. Teman-teman, kita udah ada di boothnya Toyota. Ini belakang gua dipajangin mobil-mobil racingnya. Jadi kayak dari Yaris yang showbreaker roda tinggiin buat off-road. Sama paling pojok itu warna merah yang mengkilat kinclong, sedan Toyota Supra. Nanti kita bakalan lihat yang FT86-nya ada di depan. Jadi ini adalah boothnya Toyota. Di belakangnya banyak sekali merchandise-nya. Sekarang kita coba ke depan aja kali ya. Nah teman-teman, untuk seri line up tertinggi dari Toyota adalah versi GR. Jadi semuanya sudah di GR-kan. Dari Agya, lalu ke Yaris, pokoknya lengkap semua dari Race, Innova yang Reborn juga sudah ada GR-nya. Sama yang paling baru adalah Hilux dan FT86 versi GR yang di launching kemarin. Kita udah ada di tengah untuk masih di stand Toyota. Jadi yang paling kanan tadi adalah versi GR atau versi paling tinggi. Yang di tengah ini adalah divisi untuk yang kita sudah banyak lihat mobilnya di jalanan. Jadi kayak common car gitulah. Corolla, lalu ada yang Fortuner Venturer di belakang. Sama nanti di sebelah kiri ini baru adalah yang mobil untuk elektriknya. Ada mobil konsepnya juga. Kita lihat ya.
Keren banget ya teman-teman ya. Ini adalah mobil yang kemarin baru launching dari Toyota, all new BZ4X. Jadi ini fully electric, masuk dalam jajaran Toyota Mobility-nya. Dan di sebelahnya ada yang kecil, itu sebenarnya sudah lama dipakai, kayak di tempat-tempat wisata di Danau Toba ataupun di Bali. Jadi kayak ada area khusus memang untuk pakai mobil elektrik gitu. Ya, semoga kedepannya jauh lebih banyak lagi mobil-mobil elektrik dari Toyota dan bagus-bagus banget modelnya. Nah teman-teman, gue udah di bootnya Lexus. Ini adalah 2 unit yang kemarin baru di launching, yaitu tipe RX untuk plug-in hybrid electric vehicle-nya, sama satu lagi yang bukan plug-in, jadi HEV biasa. Dua-duanya cakep banget ya, dan memang baru launching, sudah bisa diorder juga, tinggal hubungin salesnya. Dan kita bakalan ke depan itu ada mobil dari Lexus juga sudah elektrik yang dipakai untuk mensupport KTT G20. Nah teman-teman, ini adalah mobil dari Lexus UX 300i yang dipakai untuk mensupport KTT G20 di Bali. Grill depannya ciamik banget ya, dan logo Lexusnya yang bikin mewah banget. Warna birunya jadi clean dan bersih gitu loh. Apa ya, clean, green harusnya hijau ya, tapi ini biru, jadi biru langit karena memakai elektrik, sudah tidak pakai bahan bakar minyak. Nah teman-teman, ini adalah mobil konsep elektrik Lexus paling baru, yaitu LFZ, jadi electrified. Nah, keren banget ya. Bumper belakangnya juga grillnya cakep, lalu dia punya lampu-lampunya mengikuti garis-garis seperti bumper belakangnya. Ya, semoga tahun depan udah keluar sih mobilnya, jadi bisa lihat di jalanan kan cakep banget tuh. Kita udah di bootnya Hyundai, boot kedua terbesar di Gias 2022 ini, dan launching Stargazer-nya luar biasa rame. Teman-teman bisa lihat itu LED di belakang. Jadi satu-satunya boot yang nggak pakai backdrop. Jadi backdropnya itu semua pakai LED, bukan cuman apa ya desainnya papan doang, LED full dari ujung ke ujung. Jadi kalau nanti bakalan ada ombak-ombak itu ciamik sekali untuk bootnya. Nah untuk unit yang di launching adalah Stargazer, terus ada kereta juga yang memang dibawa. 2 unit lagi adalah Palisade dan Ioniq 5. Nah, dengar-dengar dari salesnya, Ioniq 5 ini indennya cukup lama, hampir 1 tahun. Lalu yang Palisade juga kurang lebih 3 bulan. Jadi memang dari pihak Hyundai mengejar penjualan untuk Stargazer dan kereta. Ya teman-teman, kita ada di stand atau booth dari Honda, dan ini 10 tahun Honda Brio versi 10 tahunnya. Jadi memang di sana nanti akan khusus ada backdropnya itu 10 tahun ulang tahun dari Honda Brio. Dan versi RS-nya lengkap banget semua di sana dari semua tipe dari Honda. Kita coba lihat ya. Nah ini bro, tempat dari stand khusus atau segmen khusus untuk 10 tahun ulang tahun dari Honda Brio. Brio putih, Brio kuning, semuanya versi RS langsung yang tipe tertingginya. Ya teman-teman, ini adalah divisi untuk versi Honda Racing. Ada juga simulatornya, banyak banget pengunjung yang cobain langsung gimana sih rasanya bawa mobil Honda yang versi racing. Ya teman-teman, kita ada di booth APM dari Mitsubishi. Belakang gua ini adalah histori sejarah dari Mitsubishi untuk khusus balapnya ya. Jadi kayak motor
journey-nya, sejarahnya semuanya itu ada kesusun. Jadi Dakar Rally-nya, punya pengembangan untuk mobil elektrikalnya juga itu semuanya ada di sini. Mitsubishi bawa semua line up-nya dari Pajero Sport, Expander, Outlander, semuanya ada di sini. Ya teman-teman, gue lagi di booth-nya Porsche, bawa 3 unit, cuma 3 line up karena memang standnya juga nggak begitu besar. Dan ini udah nggak perlu diomongin lagi kali ya untuk quality, apalagi harganya. Teman-teman, gue udah sekarang di booth-nya Mazda dan line up-nya cukup banyak. Dari CX-5, CX-9, ada CX baru juga CX-30. Masih banyak lagi di dalam. Seperti apa? Kita langsung ke dalam aja. Ini lagi di standnya Alfa, nyempil dari semua hall yang di sini sebenarnya roda 4, ini ada roda 2 dan elektrik. Memang baru launching di Gias 2022 ini, seperti yang teman-teman lihat, unitnya ada banyak banget warnanya, dan ini yang di depan paling cakep nih, warna biru. Teman-teman pasti udah nonton juga video kita yang udah test ride sama langsung produk spesialisnya Bro Robi. Lengkap banget di video itu untuk ngulas tentang Alfa. Ini stand Nissan, lengkap line up-nya langsung. Yang pertama adalah Livina, terus ada Serena, yang gede ini adalah Nissan Terra, dan ada Nissan Kicks yang e-Power di dalam, itu warna putih. Jadi lengkapnya seperti ini, standnya Nissan, lumayan besar. Kita bakalan lihat, coba ke sisi kiri. Nah ini belakang gua ada Nissan Leaf, atau Leaf lah ya bahasa Indonesianya. Ini mobil listrik dari Nissan. Terus yang paling baru ini ada Nissan Magnet yang warna merah nih sebelah kiri. Tuh, cakep banget ini sebenarnya yang Magnet nih. Ya teman-teman, kita udah ada di booth-nya Audi sama dengan VW, Volkswagen. Dua brand jadi satu tempat. Ini langsung ada unit Audi A6, terus A5 Sportsback, sama A6 juga ada di belakang tuh. Ini Q7. A6 lagi, kita akan langsung nanti ke tempatnya VW. Nah teman-teman, di samping kiri gue ini langsung standnya VW sama Audi. Line up-nya lumayan banyak dan standnya memang nggak terlalu gede. Jadi kalau ditaruhin mobil itu rada sempit untuk masuk ke dalam, makanya gue shoot dari depan sini. Nah itu ada merchandise officialnya juga, sama ada minibarnya, memang ada mesin espressonya juga. Nah teman-teman, di belakang gue ini pintu masuk untuk ke grupnya BMW sama Mini. Pavilion khusus yang memang dari pertama kali Gias itu tempat mereka tuh nggak berubah juga. Jadi semuanya ada di dalam dan kita bakalan lihat kurang lebih ada 20 tipe unit mobil. Lengkap banget, semuanya dibawa. Come on. Nah teman-teman, ini adalah tempat untuk part sama aksesoris dari Mini. Udah gitu sebelah kiri gue juga ada nih merchandise official dari Mini. Jadi kalau misalnya beli mobil Mini, unit Mini bakalan dapat juga, atau mau beli langsung merchandise-nya juga bisa. Nah untuk yang mobil-mobil Mini yang common car, yang memang udah city car atau yang masih bahan bakar bensin kan kayak udah biasa ya. Mendingan kita langsung ke yang elektrik aja, ada di belakang situ tuh. Come on. Teman-teman, ini dia yang tadi gue bilang Mini elektrik. Dan kelihatan kan di jendelanya dalam sorry I'm taken, berarti udah laku bro, satu-satunya loh di Indonesia. Nah teman-teman, sekarang kita ada di booth-nya atau stand-nya dari BMW. Masih satu pavilion sama Mini. Ini adalah seri M yang sudah kurang lebih 50 tahun di launching sama BMW. Lalu kita akan ke sebelah kanan, nanti itu adalah BMW i4 yang elektrik yang baru launching kemarin. Nah teman-teman, ini adalah masih di divisinya M series. Di depan teman-teman ini adalah performance parts-nya, dan ini yang kurang lebih sudah terpasang di mobil. Sebelah kanan ada aksesorisnya juga kayak merchandise official. Jadi nanti kalau misalnya mau beli merchandise juga bisa langsung. Ya mirip-mirip sama seperti si standnya Mini tadi ya.
Ya teman-teman, kita udah ada di stand Kia. Tahun ini Kia keluarin unit baru yaitu Kia Carens. Jadi udah nggak ada namanya Kia Carens 1, Carens 2, hanya cukup Kia Carens. Sama yang terbaru juga ada untuk Eco Hybridnya, Sorento tipenya. Lalu ada Sonet, Seltos, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman, untuk di stand Kia, kebanyakan untuk unit yang elektrik atau yang hybrid itu dipajang di bagian belakang. Jadi kayak seperti ini Eco Hybrid sebelah kiri saya, sama sebelah kanan ini bagian yang elektrik, fully elektrik. Dan untuk bagian barisan depan itu masih untuk common car-nya dari Kia yang masih bahan bakar minyak. Dari booth Kia udah selesai, kita langsung ke Daihatsu di belakang. Ya teman-teman, untuk di stand Daihatsu ini adalah mobil konsep Rocky E-Smart elektrik. Terus ada juga Ayla yang elektrik, itu ada di bagian sana. Nanti kita akan ke sana. Contoh mesinnya yang sudah dipajang adalah di etalase seperti ini nih. Nah ini konsepnya adalah seperti ini. Nanti kita belum tahu ke depannya Daihatsu akan bikin seperti apa. So untuk detailnya ayo kita lihat boothnya. Nah di bagian depan tadi kan ada Rocky E-Smart atau untuk mesin elektriknya. Nah kalau yang buat common car-nya dari Daihatsu ada di barisan belakang. Nah ini masih bahan bakar bensin. Terus nanti kita akan coba ke belakang lagi ada apa. Sama kita akan ke samping, itu ada Ayla yang elektrik. Nah teman-teman, ini adalah Ayla untuk yang elektrik. Masih konsep dari Daihatsu. Jadi kita belum tahu bakalan resmi dilirisnya kapan. Tapi kurang lebih untuk body-body mirip-mirip lah dengan Ayla yang masih bahan bakar bensin. Nah teman-teman tahu dong acara dari Seven Wonders. Nah ini adalah Daihatsu Terios yang dipakai untuk menjelajah Seven Wonders. Dari tahun 2012 sampai 2022. Dari Jakarta Sabang, terus langsung Jakarta Pulau Komodo. Pokoknya ini lengkap banget nih. Tiap tahunnya ada, terakhir adalah Penajam sampai ke IKN Sumba. Nah teman-teman, di belakang gua ini adalah bagian dari riset and development-nya. Jadi ada dokumentasi untuk engine-engine dari Daihatsu yang udah dibikin ataupun nanti bakalan dibikin ke depannya. Semuanya cakep banget di akrilik, kecuali memang satu nih ada nih 1200 engine WAVE. Wah, ada tulisan Jepangnya lagi. Upaya mengurangi emisi karbon dengan penggunaan teknologi terbaru. Berarti ini mesin baru nih. Kayaknya udah dipakai di Rocky ya ini ya. Soalnya busi atau koilnya 3. Nah teman-teman, kita udah di stand Chery. Yang paling menonjol dan paling baru launching adalah seri 8 Pro. Yang 7 Pro ada 2 warna, merah sama ini apa ya, hitam kali ya. Dan ada yang listriknya juga, EQ1 sama Omoda yang ada di atas. Ya ini adalah Chery Omoda 5, mobil sedan elektrik dari Chery. Grillnya bagus banget dan logo Chery-nya yang bikin terkesan mewah. Dan kebanyakan mobil Chery ini bergaransi sampai 10 tahun atau 1 juta kilometer. Oke, habis dari Chery kita langsung ke sampingnya stand MG. Kita ada di stand MG, paling depan ini yang launching paling baru, extender. Lalu di sebelah kiri gua yang mobil klasik ini dipakai sama Om Hoke, udah pada tahu kan ya, yang keliling dunia. Dan di belakang itu sudah pasti nanti ada mobil elektriknya dari MG. Oke, dari MG kita akan nyebrang langsung ke boothnya Suzuki. Oke, udah di stand Suzuki. Ini Baleno yang launching paling baru. Nah, kebanyakan selama Gias ini karena kita mengurangi untuk sentuhan, lalu brosur juga sangat dikurangin, mau paperless. Semuanya sudah ada scanannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu produk setiap mobil, biasanya tuh udah ada stiker untuk di-scan. Nanti langsung kelihatan masuk ke websitenya masing-masing dan semua spek produknya itu ada di websitenya langsung.
By the way, velgnya udah ada loh buat Baleno baru. Kalau buat yang espresso masih dalam tahap pre-order. Buat di dalam itu semuanya lengkap, koleksi dari Suzuki. Sorry gua nggak masuk ke dalam karena bakalan nanti kita ganggu pengunjung karena kita lagi shoot begini kan. Ada R3 XL7, lalu yang hybrid, sama ada yang Jimny juga yang warna hijau lemon. Dan espresso sini banyak banget dipajangnya. Ada berapa warna ya? 4 ya. Orange, biru, merah, sama yang coklat. Banyak banget mobil barunya, Baleno dan espresso. Kita akan ke booth sebelah yaitu Wuling. Nah teman-teman, kita udah di stand Wuling. Ini adalah man of the match Wuling selama Gaikindo, yaitu REV atau mobil listrik dari Wuling yang mungil. Harganya mulai dari 200-an juta sampai 300. Cuman ada dua tipe yang jarak tempuhnya itu bisa sampai 200 kilo atau 300 kilo. Tersedia juga unit untuk test drive-nya di hall 10. Banyak banget dipajangnya. Kalau untuk unit yang lain kayak Convero, Almas, Cortez itu udah biasa ya. Tapi kalau Wuling REV ini semuanya lengkap banget, warna-warnanya dipajang. Ya, sekarang kita lanjut dari Wuling akan ke standnya Subaru. Ya, kita udah dari stand Subaru. Cuman ada 3 tipe dari Subaru tahun ini ikut Gias 2022, yaitu Subaru Forester, Subaru XV, sama Subaru BRZ. Warnanya macam-macam. Kita lihat di stand. Ya teman-teman, kita udah ada di booth di DFSK. Paling depan langsung Mini EV-nya. Ini kendaraan listrik dari DFSK. Kalau di belakangnya langsung ada Glora yang elektrik juga. Harganya 2,5 kali lipat daripada versi yang masih bahan bakar minyak. Cukup tinggi untuk harganya. Terus yang di sebelah kanannya itu juga ada Glora e-Auto. Kita langsung ke belakangnya aja kali ya, sambil jalan. Nih kondisi standnya memang seperti ini, rame. Kalau udah jalan pasti suara kiri kanan. Nah ini ada Glory yang 560, mobil keluarganya yang paling mewah. Lalu ada Glora yang elektrik, ini sama ya. Yang ini udah buat kayak ambulan sama niaga sih sebenarnya sih. Ada Super Cup di belakang, sama dibuat juga Glora versi camper. Jadi udah ada kayak tendanya di atas pickupnya. Ya teman-teman, ini kita udah ada di hall 7, 8, dan 9 aftermarket. 7 sama 8 ini langsung untuk bis dan truk, pokoknya alat berat semuanya di sini. Ada merek apa aja? Gua ngeliatnya ke atas banget ini kamera. Oke, kita lihat aja langsung. Yang udah langsung kelihatan adalah Fuso, Isuzu, dan ini di depan gua ada UD Truck, Hino, apa lagi? Habis bro, ternyata cuma 4. Teman-teman, kita lagi ada di boothnya bus Laksana. Kelihatan ya. Jadi ada kurang lebih 1, 2, 3, ada 4 unit bus yang dibawa sama Laksana di display. Dan ini adalah tipe yang suite-nya. Sangat nyaman, masih bau-bau karet dan jok gitu. Jadi brand new. Mantep banget sih tempatnya. Jarang-jarang memang naik bis, tapi kalau tiap kali pameran pasti kita coba naik bis yang masih wangi banget, wangi joknya. So kita coba ke tempat bis lainnya juga. Come on. Nah teman-teman, gue lagi ada di boothnya bus Adiputro. Dia ada display 3 unit. Dan ini yang minibus 1, ini best sellernya, banyak banget yang udah pesen. Ini adalah bis buat podcast di dalamnya. Jadi lengkap banget, dia punya mikrofonnya segala macam, sampai kulit-kulit joknya bagus banget. Dan ini memang didesain khusus untuk kayak lagi siaran langsung di jalan itu loh. Jadi kayak podcast nih, mewah banget kulitnya, dia punya joknya, sama ada lampu dan perlengkapan podcastnya juga sudah ready. Nah teman-teman, ini adalah booth terakhir untuk yang main bis atau bus sama angkutan besar. Dan gue lagi ada di standnya Tentrem Bus. Tentrem Bus ada display 3 bus.
Tiga-tiganya mewah. Memang ini yang kita lagi naikin ini yang paling kecil. Sisanya 2 tuh gede banget dan dalamnya jauh lebih mewah lagi. Dan balik lagi, joknya kulitnya gila halus banget. Dan masih bau kayak karet gitu loh. Asik ya kalau punya satu jalan-jalan sama keluarga. Come on. Nah teman-teman, ini adalah hall terakhir, hall 9. Yang seperti yang teman-teman tahu, hall 10 adalah arena untuk test ride sama test drive unit kendaraan elektrik. Nah buat yang hall 9 ini adalah aftermarket atau industri pendukung, kayak misalnya sound, audio, lalu ada roda 2 juga, oli, rantai, ya pokoknya industri pendukung semuanya ada di hall 9. So teman-teman bisa lihat, sekalian gua closing juga ya. Sampai jumpa di Gias 2023. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Thank you.